Negeri 1 Papar merupakan salah satu SMA negeri di Kabupaten Kediri yang didirikan pada 9 November 1983. Berlokasi di Jalan Raya 382 Desa Janti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki luas lahan sekitar 20,128 meter persegi dan telah terakreditasi A dengan nilai 93 pada tahun 2022. Fasilitas yang tersedia meliputi 22 ruang kelas, 3 laboratorium, dan 2 perpustakaan. Visi dari SMA Negeri 1 Papar adalah terwujudnya insan yang santun, terampil, unggul, peduli lingkungan, dan agamis, dengan misi yang mencakup pengembangan sikap religius, peningkatan kualitas pembelajaran, dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. SMA Negeri 1 Papar juga dikenal dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa seperti pramuka, paskibra, PMR, serta berbagai kegiatan olahraga dan seni. Sekolah ini turut berfokus pada pengembangan karakter siswa melalui program-program yang menekankan kedisiplinan, kepedulian lingkungan, serta peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana proses penyusunan anggaran di SMA Negeri 1 Papar ini dan siapa saja yang terlibat? Penyusunan anggaran di sekolah kita ini melibatkan yang pertama kepala sekolah, yang kedua tim pengembang, kemudian fungsionaris, dan juga penyusunan keuangan atau penyusunan pengeluaran ya untuk tahun berikutnya, biasanya seperti itu. Tantangan terbesar dalam menghadapi pengelolaan dan penyusunan anggaran. Tantangan terbesar sebenarnya kalau kita menyusunnya sesuai dengan prosedur itu sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada tantangan sebenarnya. Dan selama ini yang kita lakukan memang sudah sesuai prosedur. Jadi artinya apa yang kita susun sesuai judulnya, Kalau tantangan apa ya? Tantangan ya kadang-kala aktivitas yang di lapangan lebih besar daripada yang kita susun, tapi itu bisa diminimalisir, artinya mana yang diprioritaskan, mana yang bisa ditinggalkan. Jadi tidak semuanya kegiatan bisa tercover dan memang harus ada yang kita tinggalkan. Jadi kita lihat dulu kegiatan ini yang harus kita utamakan yang mana agar sesuai dengan penyusunan dana lagi ya. Selanjutnya, bagaimana bendahara sekolah itu memastikan bahwa pengeluarannya itu tetap sesuai dengan apa yang telah disusun? Iya, itu jelas pasti sesuai karena dalam menyusun keuangan untuk tahun berikutnya kita menyesuaikan dengan juknis yang sudah ditetapkan dari sana. Artinya tidak ada yang berbeda arah. Jadi sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan, karena kode-kode itu kan sudah kami miliki ya, sesuai dengan juknis dari pusat, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Jadi kita melakukan yang bisa. Yang tidak bisa jelas sudah kita lakukan karena memang tidak sesuai dengan juknisnya. Kita tinggalkan yang tidak sesuai juknisnya, tidak kita anggarkan, tidak kita planning. Jadi yang kita pilih adalah yang memang bisa dianggarkan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Kalau biasanya itu ada evaluasi pelaporan keuangan. Ya. Pelaporan keuangan kontinu itu selalu kita laporkan ke Dewan Pengelolaan. Kita di bawah dinas terkait otomatis kita melaporkannya ke dinas tersebut. Jadi ada laporan seperti membuat ya. Selanjutnya, apa saja sumber pendapatan utama sekolah dan bagaimana alokasi dana? Pendapatan utama sekolah saat ini BPS ya, BPS dan BPPT untuk pengelolaannya sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Karena anggaran dari pemerintah
kita menyesuaikan sesuai dengan jiknis dari pemerintah. Ya. Selanjutnya, bagaimana penggunaan dana BPS dan apa saja aturan yang harus dipatuhi? Penggunaan dana kembali lagi sesuai dengan jiknisnya. Kalau aturannya kan banyak ya Mbak, jadi saya nggak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Tapi yang jelas dana BPS itu terkait dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Dan kita juga harus patuh di situ, harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi selama ini yang kita lakukan seperti itu. Analisis SWOT terkait manajemen keuangan di SMA Negeri 1 Papar menunjukkan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan utamanya terletak pada keberagaman sumber pendanaan seperti BOS, BPOPP, Parmas, dan sumbangan yang memberikan kestabilan pendanaan. Perencanaan keuangan dilakukan secara terstruktur melalui RKAS setiap tahun ajaran baru, dengan pengawasan internal yang ketat untuk menjaga transparansi. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui Parmas memperkuat dukungan komunitas terhadap kegiatan sekolah. Namun, kelemahan yang dihadapi sekolah adalah ketergantungan yang tinggi pada dana BOS dan BPOPP. Sehingga jika terjadi keterlambatan pencairan atau perubahan kebijakan operasional sekolah bisa terganggu. Aturan ketat pada penggunaan dana tersebut juga membatasi fleksibilitas alokasi anggaran, terutama untuk kebutuhan mendesak. Partisipasi masyarakat yang fluktuatif juga menjadi tantangan, tergantung pada kondisi ekonomi dan kesadaran komunitas. Peluang untuk meningkatkan manajemen keuangan termasuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan program inovatif dapat memperkuat kualitas pendidikan. Namun, ancaman berupa keterlambatan pencairan dana, perubahan kebijakan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, dan biaya tak terduga bisa menghambat kelancaran pelaksanaan rencana keuangan.